wabarakatuh, sahabat Nusa Tenggara Barat. Hari ini, hari Kamis, apapun yang disampaikan di 2020, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat mengunjungi desa Anyar di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara dalam rangka kunjungan kerja sekaligus meninjau posyandu keluarga menuju NTB. Allahumma fikil aqomitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat sekaligus melaunching posyandu keluarga secara resmi. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Siti Rohmi Jalila, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak PLT Bupati Kabupaten Lombok Utara beserta seluruh jajarannya. Ada Bapak PLT Sekda juga di sini. Kemudian bersama saya di sini hadir banyak Pak Bupati. Ada Ibu Asisten 1, ada Ibu Kepala Dinas Kesehatan di belakang beliau, kemudian ada Bapak Kepala Dinas BPNPB, ada Kadis LHK juga. Jadi Pak Kades tadi jangan khawatir ya, insya Allah dibantu. Ada Pak Kadis Pariwisata, Pak Karuh Humas juga, ya. Jadi banyak ini datang dari provinsi, seluruh jajaran provinsi yang hadir di sini. Yang saya banggakan Bapak Camat, ada Pak Camat? Mana Pak Camat? Pak Camat, ya, sehat selalu. Pak Kades, ya, Pak Kades Rustini, Insinyur Rusni, kok Rusni? Pak Kades Insinyur Rusni yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Kades. Ya, ada pendamping desa di sini? Oke, makasih pendamping desa KPH. Makasih Pak. Semua masyarakat Desa Anyar, Kecamatan Bayan yang hadir, anak-anakku semua. Di sini ada anak-anak juga. Hati-hati ya nak, jangan terlalu berkerumun. Alhamdulillah kita semua sehat Bapak Ibu. Nah, sehat, karena kita sehatlah maka kita bisa ada di sini. Ya, coba bayangkan saudara-saudara kita yang sedang sakit, tidak bisa berkegiatan, tidak bisa bekerja, ya, beribadah susah. Maka dari itu kesehatan itu tidak boleh kita letakkan pada nomor 2 dalam hidup kita. Kesehatan harus nomor 1. Kesehatan harus nomor 1 sehingga kita bisa laksanakan kegiatan-kegiatan kita dengan baik. Pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita bahwa kesehatan itu harus kita letakkan pada posisi yang terdepan. Selain tentunya pendidikan, ya, lingkungan, ekonomi, itu memang prioritas-prioritas yang harus kita perjuangkan. Pak Bupati, Bapak Ibu semua yang saya banggakan, tadi saya sudah keliling-keliling ini melihat dan sudah mendengar dari Pak Kades juga. Saya bangga dengan Desa Anyar. Tepuk tangan untuk Desa Anyar. Ya. Tadi Pak Kades menyampaikan apa-apa yang dianggarkan di sini. Berarti pendamping desanya juga bekerja dengan baik. Makasih pendamping desa. Kita harus yakinkan betul
di NTB ini ya, anggaran-anggaran itu porsinya pas sesuai, menukik kepada kebutuhan-kebutuhan yang memang sangat esensi, sangat penting ya, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, itu harus betul-betul kita kedepankan. Tadi Pak Kades sudah menjelaskan anggaran-anggaran yang diperuntukkan untuk Desa Anyar ini. Kelihatan di situ kesehatan ada porsinya juga ya, hampir di atas 100 juta ya, hampir 150 juta. Ya mungkin kalau presentasenya dari ADD-nya mungkin di atas 10%-an ya, sekitar itu. Nah ya, berarti sudah bagus ya. Tadi juga disampaikan sampah juga ada juga ya, porsinya untuk sampah ya, hal-hal yang seperti itu memang harus diperhitungkan. Dan yang luar biasa lagi tadi Bapak Kades cerita tentang BUMDesnya ya, BUMDesnya ternyata produktif ya, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi ya, kalau bisa tepuk tangannya berkali-kali ya. Jadi lengkap. Nah alhamdulillah Desa Anyar punya Kades yang paham apa-apa yang harus dikedepankan ya untuk membangun desa ini. Tadi Pak Bupati menyampaikan kewajiban kita memang bagaimana untuk menurunkan angka kemiskinan. Tapi tenang Pak Bupati, walaupun KLU ini dikatakan termiskinnya dilihat dari mana dulu. Memang kalau dari awal iya, dari awal memang jumlah presentasi ya, kalau bicara presentasi iya. Tetapi KLU juga di dalam penurunan angka kemiskinannya tercepat di NTB ya. Kalau dari presentasinya tercepat, turunnya itu tajam set. Memang awalnya tinggi, tapi turunnya cepat. Nah, itu harus dijaga konsistensinya. Bagaimana supaya turunnya itu tetap cepat, akhirnya nanti mengejar ya dari sisi presentasi. Insya Allah akan bisa dilakukan selama anggaran itu betul-betul menukik kepada hal-hal yang berhubungan langsung kepada kemiskinan. Dan satu hal yang paling penting, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Kades, adalah masalah data miskin. Kita di Provinsi NTB ini mempelopori Indonesia untuk terus-menerus memvalidasi data miskin ini, DTKS. Itu 3 bulan sekali kita harus validasi Pak Bupati. Maka dari itu Pak Kepala Desa, Pak Kades, data miskinnya harus terus divalidasi supaya semua bantuan yang datang dari pusat itu betul-betul tepat sasaran, tidak miss ya. Jadi data yang ada itu sesuai dengan kebutuhan. Perlu diketahui untuk data BPS itu masih banyak masyarakat kita yang desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 itu nggak terima bantuan. Mengapa demikian? Karena data di pusatnya masih beda sama data real yang ada di lapangan. Maka dari itu tugas kita semua dari Kades, Pak Camat, ya semua Pak Bupati, sampai kami di provinsi adalah untuk meyakinkan validasi data bisa dilakukan setiap 3 bulan. Kalau Pak Kades bisa validasi data miskin yang ada di desanya dengan tepat, maka bantuan-bantuan itu akan tepat sasaran. Kalau tepat sasaran, tepat waktu, insya Allah penurunan angka kemiskinannya juga akan baik. Jadi itu harus betul-betul diperhatikan. Nah, sudah berjalan, alhamdulillah KLU juga kemarin responnya baik. Tinggal nanti diyakinkan Oktober ini insya Allah akan keluar SK-nya. Kemudian nanti per 3 bulan, kalau memang ada yang perlu divalidasi, divalidasi. Sehingga bantuan-bantuan nggak perlu bingung. Karena kadang-kadang kepala desa bingungnya begini, ini ada bantuan, pada saat melihat listnya ternyata yang di listnya ini kok orang-orang yang sudah lebih mapan, yang lebih sulit malahan tidak ada di list. Nah, hal-hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Itulah mengapa harus proaktif untuk melakukan validasi data supaya pelunggu juga enak, sehingga yang mendapatkan bantuan itu hanya desil 1 sampai desil 4 saja gitu ya. Kalau ada lebih-lebihnya baru ke desil 5 dan seterusnya. Nah, Pak Bupati, Pak Camat ya, Pak Kepala Desa, tadi Tiang sudah melihat posyandu keluarganya sudah bagus nih. Tinggal nanti
ditingkatkan lagi kualitasnya, dan juga bagaimana diatur supaya pelayanannya di masa pandemi ini sesuai sama keadaan. Artinya tidak terlalu bergerombol, berkerumun pada saat yang sama, bisa diatur. Misalnya kapan posyandu tianya, kapan posyandu remajanya, kapan posyandu lansianya, tidak harus dalam satu waktu yang bersamaan. Kalau memang satu waktu yang bersamaan jumlahnya masih cukup untuk luas areanya, ya silakan. Tapi kalau terlalu ramai itu diatur. Jadi kenapa posyandu keluarga? Nah, posyandu keluarga di KLU alhamdulillah dari 420 jumlah posyandu yang ada, sudah hampir 100 posyandu keluarga. Tepuk tangan dulu untuk KLU. Terus tekadnya KLU ini pengen cepat-cepat posyandunya semua jadi posyandu keluarga. Sudah 25% loh, hampir 25% posyandu keluarga. Kalau didorong insya Allah ini cepat semua jadi posyandu keluarga. Karena pada dasarnya dari posyandu biasa menjadi posyandu keluarga itu tidak terlalu besar ya biayanya atau bebannya. Pada dasarnya pelayanan lansia, pelayanan posyandu remaja juga banyak yang sudah ada. Tinggal ditambah mejanya saja, nih, tambah pelayanannya, insya Allah semua posyandu bisa menjadi posyandu keluarga, nih Pak Sekda, Pak Bupati. Sehingga ayo mari kita dorong, nih, supaya di KLU ini segera 100% posyandunya menjadi posyandu keluarga. Nah, dengan posyandu keluarga berarti melayani posyandu tia yang melayani bayi dan ibu hamil. Kemudian ada posbindu juga yang melayani ibu-ibu yang produktif. Kemudian ada posyandu remaja yang melayani remaja. Ada posyandu lansia yang melayani lansia. Jadi seluruh masyarakat dusun desa terlayani dari yang bayi sampai lansia. Jadi nanti kalau yang bayi, ibu hamil sudah jelas diedukasi tentang pola hidup sehat, ASI eksklusif, gizi yang baik, ya bagaimana menjaga kandungan dan sebagainya supaya kita ini yang harus menurunkan angka stunting ya. Kalau bisa gizi buruknya nggak ada. Nah, untuk remaja diedukasi bagaimana supaya jangan anemia, pola makannya bagaimana, diedukasi supaya jangan kecil-kecil sudah menikah nih, supaya angka pernikahan anak di KLU ini bisa ditekan supaya sehat, siap semua baru menikah. Begitu juga yang lansia diedukasi supaya pola hidup sehat, jangan sampai darah tinggi, nih, kolesterol, pola makannya bagaimana, itu semua diedukasi. Nah, pusat edukasi Pak Kades nih, posyandu keluarga itu menjadi pusat edukasi. Tidak terbatas pada itu saja Pak Kades. Pelungkur juga bisa masukkan edukasi tentang sampah, memilah sampah, karena yang lihat ini desa Anyar ini progresif ya, artinya dia sudah memulai ini, tinggal dibantu bagaimana supaya lebih komprehensif, keseluruhan pengelolaan sampahnya berjalan dengan baik. Bisa diedukasi melalui posyandu Pak Kades, gimana kita pilah sampah dari rumah, kemudian bagaimana caranya supaya yang plastik-plastik bisa dikumpulkan, bisa langsung dijual di bank sampah, kemudian yang organik bisa diolah menjadi pupuk organik. Kalau misalnya ada lahan sedikit bisa dengan black soldier fly seperti contoh yang di Tingsar, itu bisa menjadi pakan ternak dan juga bisa menjadi pupuk. Bisa dengan metode cacing juga, banyak caranya. Bisa dengan metode RDF ya, refuse derived fuel ya. Jadi itu apa namanya, sampah itu dijadikan pelet. Peletnya ini bukan pelet untuk bahan makanan hewan, tetapi untuk bahan bakar. Nah, itu juga ada, bisa juga gitu. Mesinnya juga tidak terlalu mahal juga. Nah, jadi banyak cara kita mengolah sampah itu menjadi bahan yang berguna, yang bernilai, yang akhirnya sampah itu kita lihat bukan menjadi penyebab masalah lagi Pak Kades, tapi sampah ini, oh ini duit ini. Kalau lihat sampah, tadi untung aja itu plastik sudah diambil, karena dia tahu pasti saya yang ambil kalau nggak dia yang ambil.
Jadi itu plastik ini pasti jadi duit. Oh ini ada duit, ada sumber duit gitu. Kalau orang lihat plastik, wah ini duit ini, gitu. Jadi nggak mau sampah itu dibuang-buang, nggak mau, karena ngerti caranya. Bagaimana ini diolah menjadi sumber uang, gitu, bermanfaat, intinya bermanfaat dan tidak terjadi sampah. Nah, begitu juga apalagi yang lain. Nah, bencana, gitu. Posyandu juga bisa menjadi tempat edukasi tentang kebencanaan. Kita tahu daerah kita kan kemarin KLU ini yang paling parah, gitu. Gempanya alhamdulillah dalam 1 tahun sudah bangkit, gitu. Nah, potensi gempa itu kapanpun kita nggak pernah tahu, kan? Jadi apa yang kita lakukan untuk kita bisa tangguh terhadap potensi-potensi bencana? Rumah, kalau bangun rumah jangan lihat finishingnya saja, tapi utamakan strukturnya. Kalau sudah bagus struktur, ada atapnya, baru kita berpikir finishing dan lain sebagainya. Sehingga kalau ada apa-apa lebih aman, gitu. Nah, kemudian juga kalau terjadi gempa nanti, apa yang harus kita lakukan dalam skala desa? Supaya nggak semua panik, semua nggak karu-karuan, ya seperti apa yang terjadi selama ini. Itu juga kita simulasi. Sehingga kalau ada bencana-bencana yang mungkin terjadi, kita siap, bukan panik, tapi tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi desa kita menjadi desa tangguh bencana. Nah, kalau seperti desa Anyar ini sudah posyandu keluarganya bagus, nanti bank sampahnya juga berjalan dengan baik, terus juga penghijauannya juga harus terus didorong supaya jangan ada tempat-tempat yang tidak tertanami, apalagi ini menjelang musim hujan, musim hujan besok kita manfaatkan betul untuk bisa menanami daerah kita supaya menjadi subur. Pekarangan-pekarangan jangan ada biarkan, tanami karena subur tanah kita. Kalau orang di luar negeri itu balkonnya dipakai, ditaruh pot-pot nih. Balkon hanya 1,5 kali 2 meter, tapi penuh dengan buah-buahan, penuh dengan sayuran. Kita kadang halaman luas-luas kita tonton saja, karena biasa, biasanya orang kalau memang daerahnya subur, artinya kurang. Kita kadang-kadang kurang pandai bersyukur memang, Nah, ayo mari kita manfaatkan semua pekarangan kita, jadikan desa Anyar ini menjadi desa yang asri, teduh, rindang, lestari, kemudian ditanami oleh tanaman-tanaman yang dibutuhkan oleh masyarakat, sayur-sayuran, buah-buahan, semua silakan, gitu. Insya Allah kalau sudah seperti itu lengkap sudah desa Anyar. Kemudian tangguh bencana, mudah-mudahan menjadi desa bersinar juga tanpa narkoba, nauzubillah. Kalau sudah begitu sudah top, apalagi BUMDesnya maju, wah, desanya menjadi desa maju, ya, desa mandiri. Nah, itu cita-cita semua desa yang ada di NTB di Indonesia ini. Jadi selamat kepada desa Anyar, mudah-mudahan memotivasi desa-desa lain di seluruh KLU. Di desa Anyar ini yang udah jadi posyandu keluarga ada berapa? Nah, semuanya sudah posyandu keluarga, keren ya. Semuanya sudah posyandu keluarga, luar biasa. Nah, desa Anyar bisa, kenapa yang lain tidak? Kan? Nah, yuk mari kita layani masyarakat kita dengan tulus, ya, dengan total, ya, pelayanannya untuk semua warga di desa ini, ya. Jadi pelayanan posyandu itu untuk seluruh warga di desa kita. Ya, selamat untuk desa Anyar, dan dengan sebenarnya launching posyandu keluarga untuk KLU ini sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu dengan tekad untuk di KLU ini secepatnya semua posyandunya menjadi posyandu keluarga. Sekarang kita perkuat lagi, mudah-mudahan 2020 ini signifikan kenaikannya, Pak Bupati,
Mudah-mudahan Pak Sekda bisa signifikan, karena pada dasarnya kades-kades sudah anggarkan untuk kader, sudah anggarkan untuk vaksinasi, tinggal semangat apa enggak aja untuk menjadi posyandu keluarga. Mari kita dorong semua apa yang kita bisa support dari kabupaten, dari provinsi, insya Allah untuk training, untuk pelatihan kader, untuk evaluasi apa nanti disupport juga dari provinsi ya, kemudian kabupaten juga, dan yang penting adalah puskesmasnya kuat. Jadi Dinkes kabupaten, Dinkes provinsi berkoordinasi supaya puskesmasnya kuat untuk mensupervise semua kegiatan posyandu yang ada di masing-masing desa. Selamat sekali lagi, semoga Desa Anyar makin maju, KLU makin maju, ya NTB makin maju menuju NTB yang gemilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.